Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Karin nomor absen 4, Dava nomor absen 7, Muhammad Fakih nomor absen 22, Sela Afni nomor absen 34, akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pemantulan dan Pembiasan Cahaya. Pemantulan cahaya. Pemantulan adalah arah rambat cahaya yang kembali ke medium asalnya setelah menumbuk antarmuka dua medium. Cahaya merupakan kelompok berkas sinar yang dapat dilihat. Jenis-jenis pemantulan. Pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi saat sinar datang dari seberkas cahaya mengenai permukaan yang rata, sehingga sinar akan dipantulkan dengan arah yang sama. Pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi saat sinar datang dari seberkas cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau bergelombang, sehingga sinar pantul akan sembarang dan acak. Hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. 1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin dengan permukaan pantul berupa bidang datar. Sifat pemantulan pada cermin datar ada 3, yaitu 1. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 2. Tinggi bayangan yang dihasilkan sama dengan tinggi benda. 3. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak dan sama besar. Persamaan jumlah bayangan dari dua cermin datar saling berimpit dengan sudut A sebagai berikut. Pemantulan cahaya pada cermin lengkung. Cermin lengkung terbagi menjadi 2. 1 cermin cekung, 2 cermin cembung. Cermin cekung dan cermin cembung memiliki persamaan sebagai berikut. R sama dengan 2F. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Keterangan: R adalah jari-jari cermin, F adalah jarak fokus cermin, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, M adalah perbesaran, H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan. Jenis-jenis pembentukan bayangan. 1. Proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Pembentukan bayangan pada cermin datar adalah pembentukan bayangan yang paling sederhana jika dibandingkan dengan cermin sferis. Pembentukan bayangan pada cermin datar dimulai dari benda yang berada di depan cermin. Jarak antara benda dan cermin disebut dengan S. Kemudian sinar datang dari benda tersebut menuju cermin dengan sudut sebesar I. Karakteristik cermin cekung. Cermin cekung memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Kedua, titik fokusnya positif atau berada di depan permukaan pantul. Ketiga, jumlah ruang letak benda dan bayangan adalah 5. Keempat, sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Sifat bayangan cermin cekung tidak selalu sama, namun bergantung pada letak benda asli terhadap cermin cekung. Dilansir dari Fisik Libretext, sifat bayangan akan berubah jika benda didekatkan atau dijauhkan dari cermin cekung. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Benda terletak di ruang 1.
atau S lebih kecil dari F. Ketika benda terletak di depan cermin cekung, tepatnya pada ruang 1, dengan jarak yang satu, yang lebih dekat daripada fokusnya, maka akan terbentuk bayangan sebagai berikut. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya akibat melalui dua medium yang berbeda. Pembiasan cahaya ditemukan oleh Weber-Sennelius, sehingga sering disebut hukum Sennelius. Pembiasan cahaya memiliki rumus sebagai berikut. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan N21. Keterangan N1 adalah indeks bias mutlak medium 1, N2 adalah indeks bias mutlak medium 2, I adalah sudut pandang, R adalah sudut bias, N21 adalah indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Hukum Sennelius. Hukum Sennelius membahas tentang hubungan antara sinar datang, sudut datang, sinar bias, sudut bias, dan garis normal. Hukum Sennelius tentang pembiasan cahaya sebagai berikut. 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. 2. Sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. 3. Sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. 4. Sinar datang tegak lurus bidang batas tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Lensa. Lensa adalah bidang lengkung yang tipis. Beberapa peralatan yang memanfaatkan lensa antara lain kacamata, mikroskop, dan kamera. Lensa ada dua, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung dan lensa cembung memiliki persamaan sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, dan M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Keterangan F adalah jarak fokus cermin, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, M adalah perbesaran, H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan. Pembiasan pada lensa tipis. Pada lensa tipis, hubungan antara jarak fokus, indeks bias, dan jari-jari kelengkungan lensa. Hubungan jarak fokus memiliki simbol F, indeks bias memiliki simbol N, dan jari-jari kelengkungan lensa memiliki simbol R. Berlaku persamaan berikut. 1/F sama dengan buka kurung NL per NM dikurangi 1 tutup kurung dikali buka kurung 1/R1 ditambah 1/R2 tutup kurung. Keterangan F adalah jarak fokus, NL adalah indeks bias lensa, NM sama dengan indeks bias medium, R1, R2 adalah jari-jari kelengkungan lensa 1 dan lensa 2. R1 dan R2 bertanda positif untuk permukaan cembung dan bertanda negatif untuk permukaan cekung. Selanjutnya adalah kekuatan lensa. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya, sedangkan lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya. Kemampuan mengumpulkan atau menyebarkan cahaya oleh lensa disebut kuat lensa. Kekuatan lensa atau P dirumuskan sebagai berikut. P
P sama dengan 1/F. Keterangan P kekuatan lensa atau dioptri atau D. F jarak fokus lensa atau M. Lensa gabungan. Lensa gabungan dibedakan menjadi dua, jarak fokus dan kekuatan lensa. Yang pertama, jarak fokus. Memiliki rumus 1/F gabungan sama dengan 1/F1 plus 1/F2 plus 1/F3. Memiliki keterangan, apabila F gabungan bernilai positif, berarti menghasilkan lensa cembung, dan jika bernilai negatif, berarti menghasilkan lensa cekung. 2. Kekuatan lensa. Memiliki rumus P gabungan sama dengan P1 plus P2 plus P3. Beberapa lensa dengan kekuatan lensa P1, P2, dan P3 jika digabungkan akan diperoleh sebuah lensa dengan kekuatan lensa gabungan, atau P gabungan sama dengan P1 plus P2 plus P3. Yang terakhir, perjanjian tanda pada lensa. Dalam penggunaan persamaan pada lensa, harus mengikuti perjanjian tanda sebagai berikut. S plus, benda di depan lensa atau nyata. S min, benda di belakang lensa atau nyata. S aksen plus, bayangan di belakang lensa atau nyata. S aksen min, bayangan di depan lensa atau maya. RF plus, lensa cembung. RF min, lensa cekung. R tak terhingga, lensa datar. Dari penjelasan materi di atas memiliki dua contoh soal. Contoh soal pertama, diketahui sebuah lensa konkav memiliki fokus sebesar 40 cm. Maka berapakah besar kekuatan lensanya? Pembahasan, diketahui F sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. Ditanya P atau kekuatan lensa. Jawab, P sama dengan 1/F, P sama dengan 1/0,4, P sama dengan 2,5 dioptri. Jadi, besar kekuatan lensa dari cermin konkav tersebut adalah 2,5 dioptri. Kedua, sebuah benda dengan tinggi 6 cm diletakkan 20 cm di depan lensa cembung yang berjarak fokus 12 cm. Tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Tinggi bayangan, C. Perbesaran bayangan, D. Sifat bayangan, E. Lukisan pembentukan bayangan. Penyelesaian A. Jarak bayangan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/12 sama dengan 1/20 ditambah 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/12 dikurangi 1/20. 1/S aksen sama dengan 5/60 dikurangi 3/60. 1/S aksen sama dengan 2/60. S aksen sama dengan 60/2. S aksen sama dengan 30. Jadi jarak bayangan benda S aksen sama dengan 30 cm. D. Tinggi bayangan. H aksen per H sama dengan S aksen per S. H aksen sama dengan S aksen per S dikali H. H aksen sama dengan 30/20 dikali 60. H aksen sama dengan 180/20. H sama dengan 9. Jadi tinggi bayangan H aksen sama dengan 9. Penyelesaian. C. Perbesaran bayangan. M sama dengan S aksen per S. M sama dengan 30/20. M sama dengan 1,5. Jadi perbesaran bayangan M sama dengan 1,5 kali. Penyelesaian
D. Sifat bayangan. 1. Nyata, 2. Terbalik, 3. Diperbesar. E. Lukisan pembentukan bayangan. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.